Ya, shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan saya di dalam renungan rohani Kristen. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan, untuk penyertaan-Mu. Kami boleh melewati malam hari ini dengan baik, dan kami berdoa supaya kami boleh hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kami menyerahkan perenungan firman ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, renungan kita hari ini diambil dari Matius 9 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Ini firman Tuhan berbicara terkait dengan orang lumpuh yang disembuhkan. Tapi saya tidak membaca secara keseluruhan. Saya hanya akan membaca bagian ayat yang kedua dan ayat yang ke-8. Ya. Firman Tuhan berkata, ayat yang kedua, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat yang ke-8, maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat secara keseluruhan dari ayat ini, maka kita akan mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa ada orang sakit, ya, orang lumpuh yang dibawa oleh orang-orang pada saat itu menemui Yesus untuk disembuhkan. Tetapi kalau kita perhatikan teks ini, ternyata Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat iman mereka yang besar, iman yang sangat kuat. Yesus melihat bahwa inilah yang seharusnya dilaksanakan oleh kita manusia. Kita harus memiliki iman. Dan ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami cobaan, kita mengalami sakit, ya, kita harus datang kepada Kristus. Karena di sini kita melihat orang yang menggotong yang lumpuh ini, ternyata mereka memiliki iman. Mereka percaya bahwa ketika mereka datang kepada Kristus, pasti orang lumpuh ini akan sembuh. Ketika Yesus melihat iman mereka, satu ungkapan yang dikeluarkan oleh Yesus adalah, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terkadang kita hanya membutuhkan dan mencari mujizat. Kita membutuhkan mujizat Yesus, tapi kita melupakan siapa pemberi mujizat itu. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan hal ini maka sangat menyedihkan. Maka itu kalau kita baca ada ayat lain, Yesus itu mengusir murid-muridnya dan mengusir orang banyak yang terus mengikuti Yesus, karena sebenarnya ada motivasi lain. Mereka hanya membutuhkan mujizat Kristus, mujizat Yesus. Mereka hanya mau makan dan sebagainya. Nah, kita bukan demikian. Sebagai orang Kristen, kita bukan hanya membutuhkan mujizat Tuhan, tapi kita membutuhkan pribadi Tuhan itu. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan hanya mau membutuhkan
dan memiliki dan menginginkan mujizat Yesus. Tapi inginkanlah, milikilah Kristus, milikilah Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan. Pribadinya itu sangat penting bagi dirimu. Pribadinya itu yang menyelamatkan kita. Pribadinya itu yang memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Pribadinya adalah jalan kebenaran dan hidup. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika saudara membutuhkan mujizat, kamu juga harus membutuhkan pribadinya. Maka itu di sini dikatakan, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini kita lihat zaman sekarang ya. Banyak orang hanya ingin melakukan mujizat. Manusia pun sekarang sudah mau melakukan mujizat. Sebenarnya tidak masalah mau menyembuhkan orang, karena itu adalah kasih karunia. Tapi ingat bahwa Yesus tidak hanya mau menyembuhkan orang, tapi Yesus melihat imannya. Yesus melihat supaya memang dia betul-betul percaya kepada Kristus. Banyak orang, banyak hamba Tuhan sekarang yang hanya mau melakukan mujizat, mengatasnamakan Kristus, tapi tidak membawa orang untuk percaya menerima Kristus. Nah, ini adalah sesuatu kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang-orang atau para hamba Tuhan Kristen pada saat ini. Mereka melakukan mujizat Tuhan kepada orang, tetapi sebenarnya ya saya tidak tahu apakah itu mujizat dari Tuhan atau itu hanya permainan. Karena kalau kita perhatikan di sini, Yesus itu pada dasarnya dia melihat imannya. Setelah itu dia menarik orang supaya percaya sungguh-sungguh kepada dia. Percaya sungguh-sungguh dan membawa dia supaya akhirnya tahu bahwa hanyalah Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Jadi bukan asal melakukan mujizat. Dia melihat imannya. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di sini kita melihat ketika Yesus melakukan mujizat bagi orang lumpuh ini. Dan Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Ada ahli Taurat yang mengatakan bahwa dia menghujat Allah. Karena mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah manusia, tetapi dia adalah Allah juga. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Maka itu kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, ketika Yesus makan dengan Matius ya, dan orang-orang berdosa, orang Farisi itu mengatakan kepada murid-muridnya, mengapa gurumu makan dengan orang berdosa? Dan ayat 12, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ini Yesus datang bagi orang yang sakit. Dia tidak datang untuk orang benar, tapi dia datang kepada orang yang berdosa. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum Yesus melakukan mujizat, dia melihat imannya, melihat apakah memang dia percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, bahwa melalui Yesus dia akan sembuh atau tidak. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, para hamba Tuhan, mari kita mengajarkan kepada para jemaat Tuhan, dan hanya kamu yang sudah beriman, berimanlah sungguh-sungguh. Jangan hanya butuh mujizat Tuhan, tapi butuhlah pribadi Tuhan. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni,
Dan orang Farisi itu mengatakan dia menghujat Allah. Tapi Yesus mengatakan, mana lebih baik? Apakah saya mengatakan dosamu sudah diampuni, atau bangkitlah dan berjalanlah? Sebenarnya lebih baik mana? Menurut saudara, lebih baik mana? Sebenarnya lebih baik mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Walaupun masih lumpuh, tapi kalau dosanya diampuni, dia tetap masuk surga. Tapi kalau berjalanlah, tapi dosanya tidak diampuni, maka sama saja dia akan masuk neraka. Tapi kita lihat Yesus mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Ini satu penekanan yang sangat luar biasa untuk menekankan kepada kita bahwa seharusnya yang kita lakukan adalah membawa orang untuk mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan percaya sungguh-sungguh supaya dosanya diampuni dan orang yang bisa selamat. Karena orang bisa sembuh dari penyakit itu kan hanya sementara. Itu hanya sementara. Tetapi kehidupan kekal, kalau dosanya diampuni, dia akan memiliki kehidupan kekal dan dia hidup bersama Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mampu mengerti, memahami firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah kami percaya sungguh-sungguh kepada Engkau. Dan kami sangat bersyukur kami memiliki Tuhan yang mengampuni setiap dosa kami. Dan kami rindu juga Tuhan terus mengajari kami untuk terus hidup dalam kebaikan penyertaan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami, keluarga kami, supaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada